بعثه ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلوات الله وسلامه على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: خيركم من قرأ القرآن وأقرأه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Honorable ulama kiram, elders, brothers, mothers and sisters, and most importantly, my dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah beliau memuji Allah dan juga bersalawat kepada Rasulullah SAW, beliau membacakan ayat Al-Quran yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami juga yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Kemudian hadis dari Nabi SAW di dalam berbagai macam riwayat yang artinya adalah sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik daripada kalian orang yang membaca Al-Quran ataupun orang yang menghafal Al-Quran dan membuat orang lain juga hafal Al-Quran. Dan seterusnya riwayat-riwayat tersebut memberikan wawasan kepada kita bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian beliau menyapa kita semua, para hadirin, para ulama, para sesepuh, orang tua, saudara-saudara, ibu-ibu dan semuanya yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, it gives me immense pleasure to be with you today. It's my first visit to your country and first visit to this area. And in a madrasa of this nature, where mashallah, young lads, young boys are engaged in the learning of the Quran Kareem, these luminous, bright faces that I am looking at gives me immense amount of pleasure. I make dua that Allah subhanahu wa ta'ala accept each one of you and make your task easy in completion of the hifz of Quran Kareem. And Allah grant you tawfiq to go on from there to learn His Deen Al-Mateen. Beliau juga mengatakan bahwa saya sangat-sangatlah gembira untuk berada di sini, yang mana ini adalah kunjungan pertama saya ke negara Indonesia ini dan juga ke tempat ini, ke daerah ini. Beliau pertama kali datang ke Indonesia dan beliau berada di sebuah tempat seperti ini, melihat pemuda-pemuda, anak-anak yang masih sangat muda belia dengan wajah-wajah mereka yang penuh dengan cahaya, membuat hati saya begitu gembira, begitu senang, begitu gembiranya berada di sini. Mereka yang sibuk dengan mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, kita mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran di dalam urusan-urusan mereka, para santri ini yang sedang belajar agama, dan mudah-mudahan selanjutnya mereka akan selalu menambah ilmu, menambah pengetahuan mereka dalam hal agama, dalam hal ilmu agama. We have gathered here for one of the main reasons of gathering today here is the khatm of the Quran of some students, hifz of Quran, of course, memorization of Quran and completion of Quran. When we speak of hifz of Quran, we have to look at Kitabullah and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and what has been mentioned regarding this in them. Allah says, Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. Verily it is us
have revealed this book, the Quran, the dhikr, the reminder, and we are its protectors. So Allah has taken the responsibility of protecting and preserving the Quran. None of the previous books of Allah that had been revealed enjoy this promise of Allah that Allah will protect it. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, salah satu tujuan kita berkumpul bersama di sini adalah adanya majelis khatam Al-Quran. Yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang khatam atau selesai menghafal Al-Quran. Jadi ini merupakan suatu majelis yang luar biasa tentunya. Kita berada di sini dengan tujuan tersebut, yang mana apabila kita membahas tentang khatmul Quran atau selesainya seseorang menghafal Al-Quran, kita akan berbicara mengenai ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi SAW, di mana di dalam sebuah ayatnya Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran tersebut. Di dalam ayat ini dengan sangat jelas Allah memberitahukan bahwa sebuah tanggung jawab yang Allah sendiri mengambilnya, yaitu Allah akan menjaga keberadaan Al-Quran, yang mana pada kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, tidak satupun Allah mengatakan bahwa Allah akan menjaganya. Namun Al-Quran adalah kitab yang dijamin oleh Allah, yang akan dijaga oleh Allah. The promise of Allah subhanahu wa ta'ala in preserving and protecting the Quran is found in the hearts and the chests of the huffaz of the Quran. This is how Allah has protected His kalam, not in the book, not in the written form, but rather in the hearts of the mu'mineen. Allah chooses from amongst His servants very special ones whom He grants the Quran al-Kareem, and they are able to memorize it. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah says in the Quran regarding this, we make the Quran easy for you to be able to memorize it. It is not one's brilliance, one's intelligence, one's sharpness of mind, and all of these things that results in memorization of Quran, but rather Allah subhanahu wa ta'ala, He chooses us. It is a selection by Allah subhanahu wa ta'ala for special ones that He chooses to memorize His kalam. Janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang telah disebutkan tadi bahwa Allah akan menjaga Al-Quran. Bagaimana bentuk penjagaan dari Allah tersebut? Maka beliau sampaikan penjagaan Al-Quran tersebut adalah keberadaan Al-Quran di dalam hati-hati, di dalam dada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Allah tidak menjaganya dalam bentuk tulisan-tulisan yang ada pada buku-buku ataupun yang lain-lainnya. Namun pada hakikatnya penjagaan dari Allah menyatakan Al-Quran akan selalu terjaga. Bentuknya adalah Al-Quran tersebut dihafal dan terjaga dan berada di dalam hati orang-orang yang telah menghafalkannya. Tentu saja orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sangat spesial, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, menghafalkan keseluruhan Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka bukanlah bisa menghafal Al-Quran karena kita anggap karena mereka intelijen, mereka pintar, mereka cerdas, kemudian bisa hafal Al-Quran. Oh tidak. Pada hakikatnya penjagaan Al-Quran tersebut adalah Allah yang memilih orang-orang yang spesial, orang-orang yang khusus, yang memang Allah jadikan mereka itu mampu untuk menghafalkan Al-Quran. Dan di dalam hati mereka, di dalam ingatan mereka, di dalam dada mereka ada Al-Quran. Inilah bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran tersebut. So Allah has selected you for the memorization of His kalam and for preserving and protecting His kalam. But in fact, the one who learns the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, he is protecting himself. Hasan al-Basri rahimahullah, somebody said to him, Fulanun yahfadul Quran. So-and-so has memorized the Quran. Hasan al-Basri, in reply to this, he said, Balil Quran yahfadul. That rather the Quran is protecting him. He has protected the kalam of Allah subhanahu
preserved and protected, he becomes a very special person in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata juga bahwa Allah memilih kalian untuk menjaga Al-Quran. Allah memilih kalian ini para santri yang telah selesai menghafalkan Al-Quran ini untuk menjaga Al-Quran. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya kalian menjaga diri kalian sendiri dengan Al-Quran tersebut. Artinya Al-Quran yang menjaga kalian. Ketika seorang ulama Hasan Basri telah ditanya mengenai bagaimana seseorang yang menjaga Al-Quran atau menghafal Al-Quran, bagaimana orang yang hafizul Al-Quran, menjaga Al-Quran, maka beliau menjawab, balil Quran yahfadhu. Pada hakikatnya Al-Quran itu sendiri yang menjaganya. Seseorang yang menghafal Al-Quran, pada hakikatnya dirinya sendiri itulah yang dijaga oleh Al-Quran. A Hafiz of the Quran Kareem has very great stature, very great position in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Darda radiyallahu ta'ala anha, the great Sahabiya and Qari'ah of the Quran. Darda, she says, Sa'altu Aisha radiyallahu ta'ala anha amman dakhala al-jannah mimman qara'a al-Quran ma fadluhu ala man lam yaqra'hu. She questioned al-Mu'mineen Aisha radiyallahu ta'ala anha regarding those who enter Jannah from amongst those who have read the Quran, meaning memorized the Quran. Ma fadluhu ala man lam yaqra'hu. What is the fadila, the virtue of the one who has memorized the Quran as opposed to one who has not memorized the Quran? al-Mu'mineen Aisha radiyallahu ta'ala anha replied, Inna daraj al-jannati bi-daraj, inna adada daraj al-jannati bi-adadi ayat al-Quran. Inna adada daraj al-jannati bi-adadi ayat al-Quran. فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. She replied by saying that the levels and the stages of Jannah are equal to the number of verses of the Quran, the ayat of the Quran. So the one who enters Jannah, who has memorized the whole Quran, he will have that many stages in Jannah. He will go up whilst reciting the Quran, and his final abode will be where he has completed the last ayat of the Quran. And that will be his place in Jannah. So nobody can be higher than a hafiz of the Quran in the Jannah, inshallah. Orang yang hafal Al-Quran, orang tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedudukannya ini bukan sembarangan, memiliki kedudukan yang mulia yang sangat tinggi di hadapan Allah. Seorang sahabiyah, sahabat Nabi yang wanita yang bernama Darda radhiyallahu anha, beliau ini juga merupakan seorang qari'ah, orang yang ahli di dalam Al-Quran juga. Beliau bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengenai apa kelebihan bagi orang-orang yang hafal Al-Quran dibandingkan orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. Maka dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bahwasanya derajat-derajat tingkatan-tingkatan di surga itu tergantung kepada ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau yang dihafalnya. Jadi ketika seseorang itu semakin tinggi, semakin banyak bacaannya atau hafalannya, maka semakin tinggi derajat di surga yang akan didapatkannya. Jadi bayangkan saja bagaimana tingginya derajat seseorang yang hafal Al-Quran tersebut. Tidak akan ada orang yang bisa menandinginya. Karena ayat-ayat yang begitu banyak tersebut merupakan derajat-derajat yang sangat tinggi di surga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang hafal Al-Quran, dan itu tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak hafal Al-Quran. So now the question is, according to al-Mu'mineen, that the stages of Jannah are equal to the number of ayat of the Quran. What are the number of ayat of the Quran? Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang menjawabnya itu angkat tangan dulu.
kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang berapa jumlah ayat Al-Quran? Ditanya jumlah ayat Al-Quran berapa, yang tahu kan? Angkat tangan, siapa yang tahu? Berapa? Bil Arabiyah. Berapa ayat Al-Quran? Berapa? 6,236. That is the right answer. Ya, jumlah ayat Al-Quran ada 6.236. Itu jawaban yang benar kata beliau. Berapa ya? Jadi cerita 66666 itu ditinggal ke dulu 6.236. Itu jumlah ayat Al-Quran. So 6,236 is the ayat of the Quran. That is the number of stages in Jannah. Hafiz al-Quran will be told, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Jadi penelitian yang betul mengenai jumlah ayat Al-Quran itu adalah 6.236 ayat Al-Quran. Begitulah kedudukan nanti yang akan didapatkan oleh orang yang hafal Al-Quran. Akan dikatakan kepada mereka, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah Al-Quran dan meningkatlah, naiklah dalam setiap tingkatan di surga, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan baik di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu nanti adalah sampai ayat mana kamu selesai membaca. So memorizing of the Quran Karim is a great favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Whilst that is one objective, is to memorize the Quran, that is one. But أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ? That is the question the Quran is asking, ask you and myself. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ? Tadabbur of Quran. So those who are becoming huffaz of the Quran, who memorize it from beginning to end, yet they do not know any word what the Quran is saying. They do not understand a single word of the Quran. It is important that after Allah has given you this great ni'mah, that you have memorized Quran, to take the next step, to understand what this Quran is saying. Jadi menghafal Al-Quran tentunya merupakan sesuatu hal yang sangat mulia. Seseorang bisa menghafal Al-Quran itu luar biasa. Namun bukan hanya menghafal saja, tetapi Al-Quran sendiri menjelaskan atau mengungkapkan, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah kalian bertadabbur atau memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini merupakan suatu PR bagi kita semua, bagi diri saya sendiri dan kita yang ada di sini semuanya, untuk memahami makna-makna daripada ayat Al-Quran tersebut. Seseorang yang hanya menghafal Al-Quran, dia akan hafal semuanya, kata-katanya, namun dia tidak paham ini Al-Quran ngomong apa sama saya, apa makna, apa maksud daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Maka daripada itu adalah suatu tugas juga bagi kita untuk memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut dengan bertadabbur, tentu saja dengan cara mempelajarinya. Hasan al-Basri rahimahullah, after quoting this ayah, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, he says, وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلَّا اتِّبَاعُ وَمَا تَدَبُّرُ آيَاتِهِ إِلَّا اتِّبَاعُ أَمَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِتِلَاوَةِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ مَا هُوَ بِتِلَاوَةِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ. Kemudian Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ketika mengutip ayat ini, afala yatadabbarun al-Quran, apakah kalian tidak bertadabbur terhadap Al-Quran, maka beliau menjelaskan cara bertadabbur terhadap Al-Quran itu tentunya adalah mengikuti atau melaksanakan apa perintah daripada Al-Quran. Bukan hanya orang yang membaca Al-Quran dengan baik, namun dia menyia-nyiakan apa hukum-hukum ataupun aturan-aturan ajaran di dalam Al-Quran. Dia tidak peduli, dia menyia-nyiakan apa aturan Al-Quran, dia tidak peduli, bukan seperti itu.
I will share these 3 advice with you. For every Hafiz of Quran, this is important, and for every Muslim also is important. Number 1, Hafiz of the Quran, he must be punctual with his salah. Salah 5 times a day is for all believers, all Muslims. But for Hafiz Quran, more important, he must be punctual with his salah. Aqimus salah. Quran says aqimus salah. Aqimus salah means to perform your salah at its time in the manner in which it has been prescribed, and you must be punctual without missing your salah. You cannot be Hafiz of the Quran and not perform salah. Jadi para guru-guru kita, para masyayikh kita selalu memberikan 3 nasihat kepada orang-orang yang hafal Al-Quran atau baru selesai menghafal Al-Quran, dan ini akan saya share kepada kita semua, dan pada umumnya juga untuk para muslim juga haruslah mengingat 3 nasihat ini. Yang pertama adalah selalu disiplin di dalam hal sholat. Jadi penting sekali untuk orang-orang yang hafal Al-Quran, anak-anak santri-santri yang hafal Al-Quran untuk selalu menjaga sholatnya, untuk selalu disiplin, bukan hanya mengerjakan sholat, tapi mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai tuntunannya. Jadi itulah yang namanya disiplin di dalam mengerjakan sholat. The second advice is ittiba'us sunnah. To follow every sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because that is Quran itself. Kana khuluquhu al-Quran. Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha says that the character of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, every deed, every action of his was the Quran. Yang kedua, nasihat yang diberikan adalah ittiba' atau mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran itu sendiri ia adalah merupakan ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan bahwa akhlak budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah orang yang mengamalkan Al-Quran, karena apa yang menjadi budi pekerti akhlaknya Rasulullah itulah Al-Quran. And the third one is manzil ki pabandi, which we say manzil ki pabandi, meaning the prescribed amount of Quran your Ustad says you should read every day. That minimum amount without fail through your whole life, you need to continue reading. 3 juz daily is mostly prescribed. If you can't, then 2 juz, and the minimum at least is 1 juz every day. For the rest of your life, without fail, there shouldn't be a day of your life the Quran is not recited. Dan yang ketiga, yang terakhir, nasihat kepada orang-orang yang hafal Al-Quran adalah, kalau dalam bahasa Urdu kita sebut manzil kibabati, yaitu selalu menjaga ataupun disiplin di dalam mengulang hafalan Al-Quran. Pada umumnya 3 juz Al-Quran haruslah dibaca setiap harinya nyambung terus 3 juz, atau kalau tidak mampu 2 juz, atau jangan sampai ada 1 hari terlewatkan tanpa membaca Al-Quran. Begitulah yang harusnya dilakukan oleh orang yang hafal Al-Quran. Allah Ta'ala accept all of you who are memorizing the Quran, and especially those who are completing today. But the important thing is that Allah has given you this great gift. With it comes a very big responsibility. Big responsibility is going to be put on your shoulders today. You need to understand that responsibility and do what is necessary, that you do not lose the Quran because of not following that. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada semua santri-santri, pada khususnya yang telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Namun perlu disadari bahwa dengan selesainya kita menghafal Al-Qur'an, kita pun memiliki sebuah tanggung jawab yang luar biasa, tanggung jawab yang berada di atas pundak-pundak orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Jangan sampai mereka meninggalkan Al-Qur'an, bahkan mereka jauh daripada Al-Qur'an. That is why the hadith that I will conclude with this one hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in this hadith, "Man jama'a al-Quran, man jama'a al-Quran ay man hafidha al-Quran, faqad hamala amran 'aziman, faqad hamala amran 'aziman." That the one who has memorized the Quran and gathered it in his heart, he
he is bearing a very great weight on himself. لَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. The nubuwwah, prophethood, has been put between his shoulders, that means in his chest. Nubuwwah has been put in him. غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ. But it does not mean that he has wahi coming to him and he becomes a Nabi. No, he has that one quality, one sifa of what the Nabi has, and that his Quran is within his heart. The Hafiz of the Quran has been given the same. فَقَدْ حَمَلَ أَمْرًا عَظِيمًا لَقَدْ أُدْرِجَتِ النُّبُوَّةُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوحَى إِلَيْهِ. No wahi is coming to him. فَلَا يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ. It is important for a hamil of Quran and a Hafiz of the Quran أَلَّا يَجِدَ مَعَ مَنْ وَجَدَ وَلَا يَجْهَلَ مَعَ مَنْ جَهِلَ وَكَلَامُ اللَّهِ فِي جَوْفِهِ. It is not becoming, it is not good that a Hafiz of the Quran, he becomes angry for small little things, and he becomes agitated, he becomes with ghadab for small little things. This is not a Hafiz of the Quran. And he does not do ignorant things, things that the Jahil will do. He does not behave in a manner where a Jahil behaves. وَكَلَامُ اللَّهِ فِي جَوْفِهِ, whilst the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala is in his chest. Kemudian ada sebuah hadis Nabi SAW, dan kita akan menyelesaikan atau menutup majelis kita dengan hadis ini, di mana Rasulullah SAW sendiri bersabda, "Menjama' Al-Quran." Jamaah di sini maknanya menghafal. Orang yang menghafal Al-Quran, sesungguhnya dia telah memikul sebuah perkara yang besar, suatu hal yang besar yang berada di dalam dirinya, yaitu seseorang yang hafal Al-Quran tersebut adalah mereka yang Allah telah berikan sesuatu yang seperti yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Ada sebuah derajat kenabian yang juga Allah berikan kepada mereka, melainkan mereka tidaklah diberikan wahyu. Maknanya bukan jadi nabi, bukan, tapi memiliki sebuah sifat atau sebuah derajat seperti derajat yang sangat tinggi yang dimiliki oleh nabi-nabi tersebut. Begitulah pada hakikatnya orang yang hafal Al-Quran, mereka memiliki derajat yang sangat tinggi, dan ini merupakan suatu perkara yang besar yang diberikan kepada mereka. Maka daripada itu, lanjutan daripada hadis Nabi SAW, tidaklah yang bagi, tidaklah pantas, tidak seharusnya bagi orang yang menghafal Al-Quran untuk marah-marah kepada orang yang marah, ataupun ada hal-hal yang tidak perlu untuk kita marah di situ, dia marah, ataupun dia melakukan suatu kebodohan bersama dengan orang-orang yang bodoh. Maknanya di sini hal-hal yang tidak perlu atau hal yang tidak baik dilaksanakan juga, sedangkan di dalam dirinya ada kalamullah, ada Al-Quran, dia melakukan hal-hal seperti itu, maka tidaklah pantas bagi dirinya. And lastly, for the parents of the Hafiz of the Quran, we have a hadith, and for the family members of the Hafiz of the Quran, we have heard that the Hafiz will take 10 such people into Jannah with him, on